Kembali bersama kami dalam Market Buzz dan kembali kita lanjutkan ulasan terkait market hari ini. Pak Gembong, tadi ada BBCA, kemudian BBRI juga sudah diulas. Masih dari sektor perbankan, untuk big caps lainnya nih ada BBNI, kemudian juga BMRI. Sambil kita menanti rilis laporan keuangannya sendiri, kedua saham ini seperti apa? Apakah kemudian masih cukup menarik dua saham ini dibandingkan BBRI atau justru ya kalah kompetitif lah dibanding saham tadi? Kalau secara kinerja fundamental, maka laporan dua saham tersebut, ya Mandiri ataupun BNI akan positif. Tinggal ya pertumbuhannya apakah double digit atau single digit. Harusnya single digit ya pertumbuhannya. Nah, kalau terkait dengan harga, nah Mandiri misalnya Ya. saat ini di 6.500 nilainya, target awalnya masih di kisaran 7.200, 7.300. BNI saat ini nah itu posisinya masih di 5.100 dengan target 5.500 sampai 5.600. Masih atraktif. Tapi kalau lihat dari semua big bank itu valuasi yang atraktif sebenarnya BRI. Kenapa? Karena tingkat penurunannya itu sudah anomali. Biasanya kan rata-rata mereka turun sekitar let's say ya, 5-10% udah cukup oke. Nah, ini BRI sendiri posisinya di tahun ini ya anomali sejak Maret sampai Juni itu turun sekitar lebih dari 36% sebelum rebound hari ini. Kira-kira gitu. Oke, BBNI di level 5.100 secara year to date ini ternyata masih membukukan pelemahan. Untuk rekomendasi atau level-level yang bisa dicermati di mana saja ini, Pak Gembong? Oke, minggu depan at least rilis dua laporan keuangan tersebut rata-rata misalnya di Juli ataupun Agustus ya, maka kalau kita bicara BNI dulu, level yang dicermatin adalah 4.800, 4.900 itu untuk area untuk beli cicil. Terus yang kedua dari sisi take profitnya di 5.500 sampai 5.600 itu dari sisi BNI. Sedangkan Mandiri saat ini Mandiri itu di kisaran 6.475, 6.000 ini level yang dicermatin kisaran di 6.300, 6.200 dengan target price di akhir tahun ya at least itu bisa mencapai di 7.000, 7.200. Oke, level-level tadi yang bisa dicermati untuk BBNI dan juga BMRI, pemirsa sambil kita lihat ya, tadi seperti yang disebut Pak Gembong, seberapa besar kemudian pertumbuhannya yang dibukukan, apakah kemudian single digit ataupun bisa double digit. Dari perbankan, nah selain sektor ini sendiri, apakah kemudian ada emiten lain yang bisa kita antisipasi dari sisi laporan kinerja keuangannya maupun sahamnya sebelum nanti kita bahas ke saham pilihan, Pak Gembong? Oke, kalau kita bicara makroekonomik, ya, dengan ada secara global sudah ada indikasi akan terjadi penurunan suku bunga. Di Amerika sendiri inflasi kisaran sudah terendah ya, sejak 2021, saat ini sudah mencapai 3%. Itu membuka ruang atau peluang untuk penurunan suku bunga satu kali di tahun ini di 2024. Nah, ini juga menjadi sentimen positif terutama di sektor properti ya. Dengan adanya penurunan suku bunga, katalis positif untuk sektor properti. Jadi yang kita cermatin di sektor properti tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua di sisi consumer ya. Consumer kita mulai melihat bahwa sudah mulai ada kenaikan atau recovery terkait dengan bisnis atau aktivitas di retail. Dua sektor itu yang menjadi headlight kita selain sektor perbankan. Oke, sektor-sektor yang kemudian bisa Anda cermati pemirsa di tengah kondisi saat ini dengan berbagai kondisi makroekonomi saat ini. Tapi secara general Pak Gembong bolehkah memberikan saran begitu di tengah semarak musim rilis laporan keuangan, apa yang kemudian harus investor ataupun teman-teman IDX Channel yang harus dicermati agar kemudian tidak terbawa euforianya padahal dari sisi harga sahamnya ternyata tidak sebegitu menariknya. Oke, jadi kalau di dalam market ada tiga analisis. Kalau kita bicara fundamental, maka akan fokus pada perusahaan, kinerja perusahaan, dan valuasinya. Nah, salah satu pendorong dari sisi fundamental, ya apakah ada terjadi pertumbuhan earningnya, ya pertumbuhan dari sisi labanya itu paling penting. Nah, berarti kita akan cari ya saham-saham, terutama dari sisi sektor-sektor mana yang masih kira-kira akan tumbuh secara labanya atau earningnya. Nah, yang pertama. Yang kedua, nah kalau terkait dengan harga, nah baik lagi, harga market
ya discount everything, bahwa harga itu tercipta orang terkait dengan fundamental, technical, bahkan ya bandarmologi gitu kisarannya. Jadi kalau harga itu lain cerita. Kalau harga itu terkait dengan analisis teknikal dan analisis transaksi. Jadi belum tentu perusahaan yang secara ya earning atau laporan keuangannya baik, namun harganya bisa naik dalam waktu pendek. Jadi harus kita combine biasanya. Ya, kalau lihat fundamental, kita lihat valuasi dan pertumbuhan dari sisi labanya, dan juga dikombine dengan kapan beli kapan jualnya, maka pastikan dengan pergerakan price action atau dengan analisis teknikal. Kira-kira biasanya itu yang kita lakukan. Ya, baik, kombinasi ini tetap harus dilakukan begitu ya oleh para investor ataupun trader agar kemudian tetap bisa menempatkan keputusan sesuai dengan kondisi market terkini sambil kita lihat bagaimana kemudian kinerja fundamentalnya. Lantas saham-saham apa saja yang menjadi rekomendasi atau pilihan Anda, Pak Gembong? Ini kita sudah dapat datanya, mungkin bisa kita tampilkan terlebih dahulu. Pemirsa bisa kita lihat bersama saham-saham pilihan ataupun saham rekomendasi di hari ini. Ini ada saham Pewon, rekomendasinya buy dengan tingkat support dan juga resisten yang bisa Anda perhatikan. Kemudian juga ada saham Era, ini juga mendapatkan rekomendasi buy. Selanjutnya yang ketiga ada saham ASSA atau Adisarana, ini ASA, juga mendapatkan rekomendasi buy, dan juga saham perbankan BBRI. Ada support dan level ataupun resisten yang bisa Anda perhatikan dengan rekomendasi buy. Kita coba gali satu persatu. Pak Gembong, satu saham rekomendasi diantaranya ada Pewon di sana. Mengapa kemudian Pewon menjadi cukup menarik? Ya, jadi kalau lihat secara tren ya, bahwa akan ada terjadi penurunan suku bunga, at least minimal satu kali, atau tahun depan terjadi suku bunga, maka sektor yang diuntungkan katalis positifnya adalah sisi sektor properti. Nah, kenapa kita ambil ya dari sisi properti itu segmen untuk emitennya adalah Pewon. Kita melihat bahwa satu ya secara valuasi ini cukup atraktif, ya valuasi secara fundamental sangat murah. Terus yang kedua di sini, nah kalau dari sisi chart ya teman-teman bisa melihat bahwa ini masih terjadi trend up ya atau tren naik ya dengan volume yang cukup signifikan naiknya. Jadi ini yang mendorong kita memilih saham Pewon. Oke, untuk yang belum punya, apakah kemudian saat ini saat yang tepat atau ada level berapa yang mesti ditunggu terlebih dahulu? Oke, kalau level Pewon supportnya di 410 atau 400 dengan resisten targetnya di 440. Area beli ya kita tunggu kisaran di 410, 415 dengan TP 450, 460. Jadi kalau teman-teman mau akan beli ya, kembali lagi ini disclaimer on. Ya kita tunggu di level 4.410 kira-kira seperti itu. Ditunggu di level 410, tapi jangkanya yang cukup pas untuk Pewon ini apakah jangka pendek saja karena tadi sentimen suku bunga atau bisa ditahan agak cukup lama? Oke, pendekatan secara teknikal kita menggunakan ya uptrend analisis dengan moving average, jadi itu sebenarnya cocok untuk swing trade. Cocok ya, untuk bukan day trade ya, swing trade kisaran di misalnya let's say 1 sampai 2 bulan ke depan, nah itu sangat cocok gitu kan, dan biasanya tipikal saya seperti itu lebih ke swing trade bukan day trade. Oke, swing trade untuk Pewon dengan level support yang bisa diperhatikan, tadi juga ada level beli yang bisa Anda tunggu. Dari Pewon kita bergeser ke saham pilihan berikutnya. Ini ada saham Era ya di sana, Era Jaya masuk dalam salah satu saham rekomendasi dari Pak Gembong, level saat ini di 420. Mau kemana sih ini sebetulnya saham Era ke depannya? Ya, kalau ke secara trend, ikut the follow trend, maka 450 sampai 460 targetnya. Itu dari sisi Era. Oke. Secara valuasi fundamental itu juga sudah sangat atraktif dengan kondisi saat ini. Terus ya secara real bisnisnya terjadi ekspansi yang cukup signifikan, terutama di sisi pembukaan cabang baru di sisi Era, dan ini kita rasa bahwa secara fundamental juga akan cukup baik untuk mendukung kenaikan harga saham ini karena sudah relatif sangat murah, di mana support di 400 sampai 380 itu sudah terlewati, dan itu sudah sekarang saat ini di 420 gitu kan. Harusnya secara teknikal ini juga mendukung kenaikan. Trennya sama, trennya masih tren up, naik. Trennya masih naik mendukung untuk kenaikan begitu ya. Ini level saat ini di 420, yang sudah punya berarti bisa ditambah saja portofolio Eranya, Pak Gembong? Ya, add on, tambah.
Add-on untuk ERA tadi level-levelnya seperti yang sudah disebutkan ya pemirsa, bisa menjadi catatan untuk Anda, tapi sekali lagi tetap keputusan kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Dari ERA Jaya Swasembada kita bergeser ke saham berikutnya, ada ASSA. Ini rekomendasinya juga buy disematkan untuk saham ini. ASA, apa yang kemudian bisa menjadi catatan? ASA kalau kita bicara level teknikal sama, dia masih saat ini ya akan break di level kunci di kisaran di 800 ya, itu moving average 200. Jadi ketika itu break, maka secara medium atau swing trade ini akan targetnya kisaran di 850 sampai 900. Itu dari sisi ASA. Ya, ini lebih murni dari sisi teknikal dengan konsep uptrend, yaitu dengan moving average 5, 10 sampai 20 ini harganya di atas moving average tersebut. Oke, tapi target lebih jauhnya untuk ASA sebetulnya di level berapa lagi nih Pak Gembong? 1000. Level 1000 bagi ASA Level 1000. saat ini di 810, kita lihat di menit awal perdagangan menguat 0,62%. Baik itu untuk saham pilihan ketiga pemirsa, ada ASSA atau Adi Sarana Armada. Kemudian kita bergeser ke saham pilihan keempat, sebetulnya tadi sudah disinggung sedikit begitu ya, tapi ada BBRI di sana. Saya yakin mungkin ada teman-teman yang baru bergabung. Nah, BBRI sekali lagi Pak Gembong, ini bisa disampaikan kenapa kemudian akhirnya masuk dalam saham pilihan? Oke, kita sampaikan secara valuasi fundamental analysis ini sangat atraktif ya posisinya ya, dengan nilai target kisaran konsensus analisis itu di 5.900 sampai 6.000, tapi 12 bulan ke depan. Nah, saat ini tentunya tadi hari ini rilis laporan keuangan ya, kenaikan tumbuh ya tipis 1,13%, otomatis ya ini menjadi di bawah konsensus. Ketika di bawah konsensus, maka untuk yang saham BRI ini buy on weakness atau beli pada support ya dicicil. Makanya rekomendasi kita saat di BRI itu menggunakan harga 4.590 sampai 4.600. Jadi kenapa? Karena kita tahu bahwa ini akan korektif ke area itu. Nah, pada saat di 4.600 sudah mulai boleh cicil. Kenapa? Karena secara balik lagi secara kinerja itu ya naik 1,13%, walaupun tipis tapi secara value itu 29,9 triliun. Target tahun ini kalau bicara manajemen BRI itu di 60 triliun setahun, maka ya ini harusnya bisa tercapai kinerjanya. Oke, buy on weakness untuk BBRI, dan kita lihat memang nih di awal pembukaan ternyata sudah koreksi ya. BBRI bahkan mencapai 1,26% ke 4.720. Baik, itu tadi pemirsa 4 saham pilihan yang bisa Anda perhatikan, tapi sekali lagi disclaimer on, keputusan kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Pak Gembong, ini IHSG juga sudah mulai dibuka, kita lihat tipis-tipis saja contekannya atau intipannya ini sudah melemah kurang lebih 0,37%. Tapi nanti kita gali lebih lanjut terkait dengan posisi pembukaan IHSG terkini dan apa kemudian sarannya untuk para pemirsa. Nanti usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali. Ya, kembali bersama kami dalam Market Buzz pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita cermati terlebih dahulu posisi pembukaan IHSG pada perdagangan Kamis. Kita lihat ini IHSG ternyata dibuka di zona pelemahan ataupun di zona merah dengan melemah 0,47% ke level 7.228,47. Sementara jika kita lihat saham-saham penggerak ini yang masuk dalam movers dan juga losers seperti yang dapat Anda cermati di layar. Ini ada Fuji, ini naik 24,21%, Heli, CK, ISEA, Main, Part, Okas, MCAS, SPRE. Sementara losersnya di sini ada BSBK, UNVR, WIM, Agro, Wika, TNS, LPPF, BBYB, dan juga PTMP. Ya, IHSG pada perdagangan Kamis dibuka di zona pelemahan. Pak Gembong, ini melihat level saat ini masihkah sesuai ekspektasi? Ya, kalau saat ini di 7.226, ya rilis laporan keuangan baru dimulai dan ada beberapa saham konglomerasi yang penggerak indeks, maka level kunci dari IHSG saat ini masih di 7.050 sampai 7.100. Kalau itu masih belum di break, maka masih optimis untuk dari sisi naik. Namun kalau itu di break 7.050 sampai 7.100, maka potensi di under 7.000 sangat mungkin.
Baik, masih sangat mungkin untuk kemudian bisa break di level-level tadi. Lantas bagaimana kemudian sarannya untuk para pemirsa ataupun teman-teman IDX Channel melihat kondisi pembukaan saat ini dan juga berbagai sentimen yang ada? Fokus pada saham-saham atau sektor-sektor yang masih mengalami pertumbuhan, valuasinya cukup menarik, secara teknikal juga cukup menarik juga gitu. Kenapa? Karena IHSG sendiri itu di-drive, terutama di sisi saham-saham konglomerasi itu menjadi suatu ya anomali ya. Contoh Ya. hari ini, BCA laporan keuangannya baik, otomatis Hmm. harganya juga ekspektasi juga akan naik gitu kan dengan target 10.400. Tetapi begitu BRI risk laporannya tidak sesuai ekspektasi walaupun tumbuh ya 1,13%, orang fokusnya pada oke, ini tumbuh tidak sesuai ekspektasi, ditambah dari sisi NPL-nya naik, maka itu menjadi sentimen utama, maka itu akan menjadi penggerak negatif dari sisi BRI. Nah, sedangkan kelompok dari IHSG, misalnya contoh terutama saham konglomerasi, ada Ya. Brand, TPIA, terus MMN. Nah, kalau itu ya mereka negatif cukup signifikan, maka itu akan menjadi pendorong ya IHSG untuk forex. Oke, tapi saya boleh bergeser sedikit ya Pak Gembong ke sisi komoditas nih. Komoditas juga emas ini ternyata tercatat melonjak. Kemarin juga harga minyak ini fluktuasinya cukup luar biasa di tengah sentimen Pilpres Amerika Serikat yang sepertinya kian panas begitu. Nah, saham-saham komoditas sendiri apakah kemudian ada yang bisa diperhatikan baik komoditas emas ataupun migas sendiri? Oke, kalau kita bicara pergerakan dari sisi di global sendiri, terutama dari sisi Amerika kan, ya dengan ada keputusan Biden itu untuk mundur, maka di situ ada ruang ketidakpastian. Memang menyarankan untuk wakil presidennya Kamala Harris untuk menjadi pengganti suksesornya, tapi ini butuh waktu. Ya artinya 3 sampai 4 bulan ke depan mereka masih butuh waktu siapa calonnya. Tapi memang untuk survei dari sisi Donald Trump sendiri cukup dominan positif ya, cukup mengungguli dari sisi itu. Nah, kalau dari sisi komoditi bagaimana? Nah, kalau terkait dengan ya ketidakpastian atau uncertain, maka emas akan jadi sisi menarik ya, saham-saham sisi sektor emas. Kalau di sisi emas spot sendiri ya saat ini di 2.400, kemarin sempat ya 2.470 tertinggi, sebelum saat ini di 2.400. Jadi related itu sisi sentimen yang positif untuk ya sektor emas. Cuman sahamnya apa? Ya, Biasanya kan gitu kan, betul. Antam, ada MDKA, tapi dua saham ini terkait dengan kinerja ataupun kasus hukum itu masih anomali. Maka kalau biasanya emas kita biasanya ada 2 saham pilihan. Misalnya contoh dari sisi emas itu ada Harta, ya, yang Ya. kedua dari sisi BRMS. Itu dari Oke. sisi pilihannya dari sisi emas. Ya karena memang dari sisi mereka Ya. produksi dari sisi emas. Oke, 2 saham di antara berbagai banyaknya saham komoditas emas tadi bisa diperhatikan begitu dan juga tadi sejumlah sentimen terkait dengan pergerakan komoditas tentunya bisa dicermati juga siapa tahu memang bisa kita ambil ataupun kita manfaatkan peluang-peluang yang ada. Pak Gembong sebetulnya masih bisa kita gali lebih banyak lagi tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak atas informasinya hari ini dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mas Fajar, terima kasih tim. Selamat.